Halo teman-teman Afra Squad dan Kalapunaholic. Ketemu lagi dengan Mongol dan hari ini kita punya narasumber yang sangat-sangat diidamkan oleh banyak wanita dan mereka yang mencintai cinta. Kan? Beliau adalah seorang selebriti TikTok yang katanya sih merupakan seorang anak dukun. Dan dia juga merupakan seorang keturunan Dayak yang memiliki banyak cerita-cerita mistis. Langsung aja kita ngobrol dengan Andri Aan. Halo. Anak dukun. Bener ya, bagus ya? Ya Allah. Akhirnya kita ketemu ya. Ini namanya memang Andri Aan. Betul, nama aku Dan Andri. asli bener anak dukun. Anak dukun, betul. Tapi bener juga anak Dayak. Anak Dayak, betul. Dari? Semuanya betul. Anak Dayak, aku asli Dayak. Dari papa mama? Dari papa mama. Dayak mana? Dayaknya aku Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah. Tengah ya, Iya. Palangka ya. Palangka, betul. Pernah ke Palangka? Wow, saya sampai Sampit, bro. Asli Sampit saya. Lu anak Sampit? Anak Sampit, Wah, bro. enak banget pagi jumping di jembatannya lo, bro. Di bawah, buaya di bawah. Kok pernah ke Sampit? Jadi gue kalau Palangka tuh gue paling suka tuh salah satunya adalah kota Sampit. Iya. Apalagi sekarang dipermudah, jalannya udah bagus. Betul banget. Bagus banget. Terus katanya kan orang Dayak juga punya punya kaitan erat juga dengan hal-hal mistis. Betul. Nah, Andri termasuk orang Dayak yang sensitif nggak terhadap hal-hal gaib? Kalau aku kan memang keturunan Dayak dari kakek, terus mama. Aku punya dua ayah, ada mama, ada mami. Kalau mami yang dukun, gitu. Kalau mama bukan. Jadi anak dukun itu sebenarnya karena aku bercandaan awalnya kan ngasih nama anak dukun karena mami aku dukun gitu. Keterusan orang malah percaya. Berarti jangan-jangan lu yang itu ya? Mana ya? Sama Tante Lala yang jual. Iya, betul. Jual minyak wangi yang betul tapi dia telepon, "Hah? Minyak wangi anak dukun. Aduh, jangan-jangan gua disantet dia telepon. Halo, ini bener. Oh, itu lu." Iya, itu aku lagi tidur tiba-tiba ditelepon. "Hah? Iya, kenapa tante?" Gitu. Oh, jadi lu ngeracik minyak wangi. Betul. Tapi Andri dan keluarga ini termasuk penganut suatu kepercayaan suku atau enggak? Jadi aku agama aslinya sebelum ini tuh ada namanya keharingan. Tahu. Ya, keharingan ini kan tidak diakui di negara ya. Di Tapi negara kan kita. masuk di kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Bisa tapi, mengeluarkan sertifikat dan sebagainya. betul, tapi di KTP tidak bisa tertulis sebagai keharingan. Di KTP gitu. hanya ditulis kepercayaan. Iya, jadi dia sekarang masuk golongannya Hindu. Hindu keharingan iya. karena beberapa kemiripan gitu loh, Oke. dari ritual, dari cara sembahyangnya gitu. Iya. Mirip dengan itu, tapi untuk di KTP nggak bisa masuk. Akhirnya waktu itu kita memilih masukin di KTP Islam, walaupun Oke. kita masih menganut keharingan waktu itu. Oke. Dan berarti Adi juga punya hodam dong? Hodam. Yang menjagamu hodam apaan? Kebanyakan orang kayak Bang Mongol bilang di awal, Sampit itu memang tempatnya buaya gitu. Makanya kebanyakan hodam orang Dayak itu buaya, karena hodam ini itu punya daya magis untuk membuat hewan liar takut, hewan buas takut. Karena kan banyak kan orang Dayak itu dia sendirian ke hutan ya, gitu. betul, Jadi betul. makanya kita punya hodam buaya supaya agar terhindar dari hewan-hewan buas ini gitu. Jadi kayak oke. punya karisma, hewan buas tuh nggak berani dekat. Nah, itu dikasih atau Andri dapat sebagai bagian dari keturunan gitu. Oh, jadi Dan turun-temurun. buaya yang diakui itu beda. Kalau buaya kan ada yang buaya putih, ada yang buaya seutuhnya. Kalau aku buayanya setengah. Jadi kayak kalau biasanya ular kayak nyeblorong kita tahu ya, nyeblorong itu kan bawahnya ular, atasnya manusia. Gitu. Tapi kalau buaya yang di aku ini kebalik, dia bawahnya itu separuh ke bawah itu manusia, separuh ke atasnya buaya. Berarti mami yang dukun. Mami yang dukun. Mami ini apa hubungannya dengan orang tua? Mami ini anak angkat dari kakek. Jadi mami ini kan orang Jawa sebenarnya. Nah, pas dia berguru ke ke Kalimantan, ketemu kakek, dia jadi anak angkat dari kakek. Dari kakek nitipin aku karena aku tuh nggak mau sebenarnya ngambil jalur spiritual gitu. Oh, berarti kakekmu ini juga adalah seorang dukun yang mumpuni di daerah Kalimantan Tengah. Pernah lihat kakek lu pas lagi ngobatin orang nggak, Dek? Ya karena kakek memang dia klinik gitu ya, praktek ya, dan memang punya kemampuan untuk mengobati. Aku sering lihat gitu. Tapi sebelumnya aku ada cerita sedikit yang menarik ya menurut aku, waktu dia ngobatin orang yang kena kuyang, jadi kuyang. Kunyang ya. Kuyang ya. Kuyang yang palanya setengah lepas. Berangkat Ya, ditinggal. jadi palanya berangkat, badannya tinggal Iya. gitu. Kuyang itu kebanyakan orang mengiranya itu hantu ya, padahal itu adalah persekutuan antara jin dengan manusia. Iya, betul. Jadi dia bentuknya tuh wujudnya masih manusia, seperti kayak babi ngepet gitu kan ya. Iya, Jadi betul. dia minjem badannya, kemudian pada saat-saat tertentu dia ambil alih karena hilang sadar gitu kan.
Nah waktu itu tuh ada perempuan yang mana dia ini mau berobat. Kesana kemari sudah tidak dapat berobat, susah banget untuk ngobatin penyakitnya. Akhirnya ada orang yang ketemu sama dia, tiba-tiba ngasih minyak. Gitu, ini buat kamu berobat. Nah makanya nih kita hati-hati banget kalau nerima sesuatu dari orang yang kita kenal. Itu bisa jadi orang tersebut udah capek ngurusin piaraannya, dia nyari inang. Oh iya betul. Ya kan? Betul. Jadi dikasihnya lah ke benalu ini ke inang yang baru supaya dia nggak perlu lagi repot-repot cari makan. Gitu, cari makan buat piaraannya. Nah ternyata orang ini yang kena. Jadi dia sembuh, tapi dia dikasih syarat setiap malam sekian. Nanti kalau nggak salah malam Selasa, kamu nggak boleh keluar kamar ya, jendela kamu buka sedikit. Gitu. Akhirnya ternyata dia jadi kuyang. Terus gitu. dia berobat ke kakek. Dia berobat pas datang ke kakek. Kakek jelasin kayak yang aku bilang tadi, itu aku umur kecil banget ya. Kalau nggak salah pasca tsunami deh Aceh. Nah di saat kakek lu mengobati beliau, dijelasin berarti semuanya kan ke, iya, dijelasin ke orang yang sakit, tersebut. iya kan? Dan dia mau disembuhkan. Mau disembuhkan. Dan apa yang Adri lihat dari kakek? Jadi di situ kakek ngadain upacara balian namanya. Tahu? Iya, upacara balian. Tahu. Balian tuh bahkan banyak macamnya ya. Ada balian yang tolak ajal. Tahu kan kalau yang tolak ajal tuh kita tukar. Kita udah tahu mau mati sekarang, tapi ditukar dimundurin. Tapi ada yang ditukar dengan apa gitu. Iya, tahu. Nah, dia ngadain balian, ritual lah dia, teriak-teriak apa segala macam dengan bahasa dia, main api, main segala macam untuk bangkitin ini kuyang supaya komunikasi dulu. Kalau misalnya lu mau nggak pergi dari sini dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Kalau misalnya mau, lu minta apa gitu. Oke. Ya namanya jin tetap ada kesombongan. Ya. Jin tuh sombong banget, nggak mau dong dia. Satu kali gagal negosiasi, minggu depan lagi datang lagi, gagal lagi, sampai akhirnya bener-bener berantem. Dia udah lemah, kalah. Tapi dianya malah kurang ajar mintanya. Minta pala kerbau buat dia. Kita orang miskin. Dulu kan masih kita miskin di Kalimantan, minta kepala kerbau. Kalau di awal mungkin bakal dikasih di awal karena ini udah jelas kita yang menang gitu loh. Ngapain lagi minta? Akhirnya negosiasi terus dan ujung-ujungnya dia minta kalau nggak salah dia nyebutnya tajau emas. Tajau itu kayak guci tapi dari emas. Nah, tapi kalau dalam bahasa kita itu ternyata bukan bentuknya tajau emas, bukan bentuknya guci emas. Tapi ada bahasa lain yang itu tafsirannya ternyata telur rebus. Tapi akhirnya akhirnya sembuh. Sembuh, cuman beberapa lama udah wafat. Meninggal juga. Gue tahu banget tuh tolak meninggal itu. Iya, Dan gue tahu mantranya apa aja. Aku justru nggak tahu. Wah, gue tahu banget. Gue tahu banget. Dan gue bisa tahu orang yang melakukan ritual itu seperti apa ciri-cirinya. Karena dia perjanjian dengan iblis. Iya, gue tahu dia mundurin waktu, dia belum siap mati, dia minta 8 bulan, dikasih itu. Iya. Tapi yang harus dipersembahkan lumayan besar. Ya, nggak apa-apa lah. Buat orang-orang yang mungkin duitnya triliunan lakukan itu sih nggak ada masalah lah. 1T kan aman lah, masih ada 70 iya kan. Terus kalau mama kandung Andri katanya seorang yang terlahir spesial. Spesial tuh gimana maksudnya? Gini, kalau mama itu dia bukan ahli spiritual, nggak bisa, tapi dia sering digangguin spiritual, kayak jadi medianya untuk ngetes ilmu, untuk ngetes segala sesuatunya gitu. Bahkan ketika dia lahir aja dia udah ditandain sama buaya gitu. Jadi kita tuh ada namanya ciri buaya. Ciri buaya ini tidak semua orang bisa kena. Jadi orang Dayak itu dulu nenek moyangnya pernah punya sumpah bahwa buaya tidak akan makan manusia dan manusia tidak boleh makan buaya. Gitu. Dengan satu syarat kecuali pernah itu dilanggar pernah dilanggar, akhirnya mereka beri satu syarat kecuali manusia yang kita tandain. Jadi dia dikasih cap gitu, dikasih ciri buaya yang mana dia pasti mati sama buaya. Pergi ke gunung, pergi kemanapun dia pasti suatu saat bakal mati sama buaya, entah kesedak roti buaya, entah mungkin dia ketabrak patung buaya gitu. Pasti ujung-ujungnya mati sama buaya gitu. Tapi kan ketika tahu bahwa Mama Adri lahir dengan ciri buaya, apa yang kakek Adri lakukan dan hal seperti itu bisa nggak dicegah atau disembuhkan? Nah, mungkin di situ ada praktek pembelajaran buat aku juga kali. Jadi aku diajak ke mama. Makanya aku bilang kayaknya mama aku nih media untuk tes-tes segala macam gitu, karena dia ini kejadian langka kan, tidak semua orang punya tanda lahir ada buaya gitu. Akhirnya mami aku dibawa ke sungai, langsung dikasih lihat sama buayanya, langsung ketemu, negosiasi sama buayanya langsung. Kalau ini lebih gampang daripada kuyang tadi, karena langsung ketemu buayanya sama mami, ketemu sama mama, ketemu langsung. Habis itu negosiasi, dia mau diganti sama apa gitu loh. Jangan ambil anak ini gitu.
langsung proses di situ aja gitu. Terus ternyata buayanya minta diganti Bisa dengan... minta gitu. Oke. Karena orang yang punya ciri buaya dia tuh nggak bisa lihat buaya, dia ngelihatnya itu, dia itu nganggap itu tidak berbahaya, makanya dia pengen dekat sama buaya. Kalau dari sisi ayah bagaimana? Punya kemampuan spiritual juga nggak? Oke, ini mungkin sebenarnya privasi tapi nggak apa-apa dibuka di sini. Aku belum pernah cerita kemana-mana. Aku bapak kandung aku sama sekali nggak tahu. Sampai sekarang nggak pernah ketemu siapa, nggak pernah ketemu namanya siapa, nggak pernah ketemu orangnya gimana karena memang sepertinya identitasnya disembunyikan. Sampai-sampai suatu saat ada orang bilang bahwa aku tuh sebenarnya keturunan Saranjana. Katanya bapak. Mix. Iya, bapakku Saranjana. Mama manusia gitu. Karena aku juga anehnya kenapa keluargaku menutupi semua tentang bapak aku gitu. Aku taunya aku bukan anak, aku tuh semua identitas dipalsukan. Jadi di akte di kartu keluarga aku dianggap kandung, tapi itu kan terbitannya. Tapi kita berdua berarti selamat sama kita berdua. Oke. Aku juga sama. Di kartu keluarga aku nggak punya marga. Aku hanya bernama RONY. Padahal gue orang Manado harusnya ada marga yang menyertai. Betul. Ya kan, Manado itu nama tuh bahkan kalau perlu agak dibelanda-belandain. Wilson Middleton apa gitu. Gua nggak hanya RONY. Gua setiap kali tanya siapa bapak gua, keluarga gua bilang itu orang Mintau semua. Bahkan Netflix datang ke kampung nanya siapa bapak gua, sekampung itu nggak ada yang tahu siapa bapak gua. Iya, tapi aneh kan kalau memang ada bapaknya, tetangga tuh kan julid. Pasti tetangga tuh bakal ngomongin dong. Ini nggak ada. Sama kita. Nggak ada sama sekali. Lu tetangga masih bagus. Gue orang tua baptis. Gue sebagai orang Kristen kan kalau ke gereja mau dibaptis kecil kan ada orang yang menggendong. Itu pun nggak tahu siapa bapak gue. Sekarang mereka udah usia 78. Kemarin diwawancara sama tim dari Netflix. Orang nih tahu siapa DP papa. Nah sekarang lu tanya gue juga bingung. Tapi kalau gua kiblat dari mama gua cantik. Mama gua tingginya 172. Oh, tinggi kali. Hidungnya mancung. Nah, gua kenapa pesek? Gua bingung. Nah, kalau dari lu itu dari siapa bahwa bapakmu orang Saranjana? Nah, jadi pertama orang-orang dulu, orang-orang kayak teman-teman yang kayak ngejekin, kan aku nggak ada garis di sini. Iya, nggak ada garis bibir. Iya. Ada garis. Tapi kan sebenarnya ciri-ciri orang yang nggak ada garis bibir itu antara hidung dan bibir itu nggak ada belahan, umumnya adalah orang-orang yang suka dilendotin. Jadi aku kan pernah sekolah di Banjarmasin. Banjarmasin itu kental sekali. Mereka tuh udah tahu yang mana orang Saranjana, mana enggak, dan mereka biasa aja. Pas ketemu aku tuh sampai dikira orang Saranjana waktu itu karena nggak ada garis. Oke. Gitu lah. Pernah nggak terbesit dalam hatinya Adri bahwa kok iya ya gue nggak punya gitu? Aku bodo amatan. Aku memang suka sendiri karena merasa semua bisa. Suka sendiri. Ya, jadi bodo amat dengan omongan orang gitu. Makanya aku taunya juga kagetnya pas SMA ngeliat ini mamaku kawinan nih, ini bocah siapa? Katanya itu aku. Itu keceplosan juga. Lah, kalau aku terus bapakku siapa? Nggak pernah ada yang mau jawab gitu. Pernah nanya ke keluarga terdekat? Almarhum nenek pernah. Cuman aku di situ rada nggak nangkepnya mungkin nenek supaya nggak minta aku cari tahu siapa bapakku. Karena nenek bilang gini, nggak usah cari bapak kamu. Kenapa? Bapakmu tuh nggak nganggap kamu anak karena mama kamu tuh dikatakan wanita yang nggak bener sama dia. Oh, berarti sama mama gua. Iya. Dia bilang mak gua wanita gila. Iya. Bapak gua kabur. Tapi pernah nggak lo ke tempat area Saranjana? Pernah di daerah Kota Baru. Terus apa yang lo rasakan? Di sana kita karena aku ngajak teman-teman, jadi sepertinya aku nggak mau membahayakan mereka ya. Oke. Sebenarnya tujuannya bukan untuk ke Saranjana, karena waktu itu kita lagi ada di sana di Kota Baru ada musibah kebakaran besar gitu. Aku coba jalan ke sana untuk amal apa sih namanya sosial, kegiatan sosial ke sana. Nah pas di sana ada panggilan untuk ke Saranjana. Panggilan dari orang sebelah. Dari Saranjana. Ya, dari Saranjana. Kelunya. Oke, terus. Jadi waktu itu kalau nggak salah daerah Bukit Tedong kalau nggak salah di sana. Nah, jadi pas kita itu harusnya nggak boleh malam lewat sana. Sampai orang sekitar tuh aja kaget, kok kita berani malam-malam di sana gitu. Kenapa aku bilang membahayakan? Pertama ada orang yang motor bawa kelapa sawit, dia pura-pura jatuh, minta tolong. Aku bilang ke sopir, jangan stop. Karena kalau kita stop, nanti dia berterima kasih diajaknya kita ke tempat dia. Gitu. Jangan stop. Kita lanjut lagi.
Aku ketiduran, tiba-tiba katanya di map disuruh belok kiri. Tiba-tiba maps itu nyuruh belok kiri. Arahnya lurus, tapi si cewek ngomongnya belok kiri. Mbak Surinya? Iya, Mbak Suri, Mbak Google ini. Ya, Mbak Google Map. Iya, Google Maps ini bilang belok kiri. Lurus aja, aku bilang gitu. Karena kita tuh berkali-kali diarahin untuk ke sana. Kalau aku sama mami atau aku sendiri mungkin oke ya, aja. Fine. Sama teman. Kan lu tinggal ngetok pintu. Iya, kalau misalnya kita nggak balik lagi gimana? Iya benar. Karena takutnya di sana kan tergiur dengan apa yang mereka punya. Betul. Hilaf mata namanya. Hilaf mata, akhirnya kita nggak bisa balik lagi. Adri itu pernah ngomong nggak sama mama dari hati ke hati tentang siapa papa? Mama aku pernah ngomong, tapi dia mukanya udah berubah, kayak sedih. Entah sedih, habis itu kadang marah, udah diem. Sampai akhirnya dia kena stroke, 12 tahun, nggak bisa ngomong lagi tentang bapak. Bapak tiri aku juga kena stroke, nenek aku udah nggak ada, kakek udah nggak ada. Aku tanya ke siapa, tante nggak ada yang tahu juga. Jadi mama udah almarhum? Masih almarhumah. ada. Masih hidup? Iya, tapi stroke. Stroke? Iya, jadi nggak bisa ditanyain apa-apa gitu. Tapi lu sebagai seorang anak dek, ada nggak kerinduan mencari bapakmu? Sama sekali enggak. So why you not go to Saranjana? Ada kepengen, tapi untuk tahu fakta kayaknya masih belum siap. Karena kalau gue boleh jujur, orang-orang yang bisa keluar dari dalam adalah mereka yang memegang emblem. Tidak semua makhluk Saranjana itu bisa keluar masuk. Benar. Hanya mereka-mereka yang punya tugas tertentu yang boleh keluar dan boleh masuk. Dan umumnya mereka yang keluar adalah mereka yang punya jabatan. Nggak mungkin bapak lu orang biasa. Orang biasa tuh kayak rakyat jelata tuh nggak boleh keluar Saranjana. Kita yang bisa masuk Saranjana. Tetapi kalau dari dalam tanpa ada emblem lu nggak bisa keluar. Lu kan punya mark yang lu boleh keluar masuk tanpa harus ribet. Kalau menurut gua, dari sisi mata batin gua seorang Mongol stres. Kalau gua meyakinkan diri gua dari tadi ngebacain lu, karena buat gua pingin lu flow, gua pingin lu lepas. Sekuat apapun lu menahan jangan kebuka, gua bisa buka. Nah sekarang lu punya pengalaman unik gaib di negara lain mungkin? Oh di negara lain. Zimbabwe, Pantai Gading, Lesotho, Rwanda, Burundi, kemana Eropa? Aku negara lain pernah di Thailand. Jadi di Thailand itu aku beberapa kali di hotel, ada teman aku di sini saksi hidup, dia datang, dia di situ juga. Jadi hotelnya itu agak ke dalam gitu ya, di daerah pasar kumuh gitu, tapi hotelnya bagus. Oke, tahu. Dia bilang selalu hotel itu penuh, padahal kita di lift nggak pernah ketemu orang. Kita nggak pernah ketemu sama sekali sama orang gitu loh. Tapi dia bilang penuh. Pas malam ada satu kali orang jalan kakinya basah, kan kerasa gitu ya, kaki basah kayak ada air, mericik air gitu datang. Udah nggak peduli, udah santai, 1 kali, 2 kali, sampai ke 3 kali. Apa sih sebutannya, bante ya? Kalau yang pakaian biksu ya, mong. Ya. Jadi dia dengan keadaan kulit yang seperti terbakar dan kurus banget. Sampai aku tuh udah deh, nggak usah kau komunikasi sama aku nggak ngerti juga. Bisa nggak tunjukin aja maumu apa? Oke. Gitu, maumu apa? Akhirnya dia tunjukin pasar, ternyata pasar amulet. Padahal aku tahu pasar amulet itu banyak yang palsu, ya kan? Amulet yang di dekat kerajaan. Yeah. Dia minta ke sana. Apa tujuannya ke sana apa gitu. Ternyata sampai di sana aku lihat ada kita bawa enggak ya. Jadi ada patung kecil gitu. Ternyata itu yang manggil, dia pengen diambil, dibawa pulang. Dibawa pulang deh? Dibawa pulang. Berat banget itu. And then apa tuh, patung dewa? Enggak, aku bentuknya manusia gendut duduk begini. Oke, tahu. Dan itu ada di rumah sekarang? Sekarang ada di rumah. Dan aku belum tahu sampai sekarang fungsinya apa karena belum pernah komunikasi juga sama aku. So why you not try untuk communication with him? Aku nggak jago komunikasi. Sesama manusia aja, kita kan kadang ada berbeda daerah, beda bahasa. Nah, apalagi sama jin, mereka pasti punya bahasa khusus. Yang kadang kita bisa salah tafsir. Kita kadang... Enggak dong. Kalau dia
pingin lu bawa, berarti dia siap untuk menjadi bagian dari lu. Nah, di rumah ditaruh di mana? Di rumah aku taruh di kamar, dan mami aku belum ceritain. Ini dari tadi memang kebongkar terus sama Bang Mongol ini. Nggak apa-apa. Kan gua cuma nggak berani cerita hal-hal yang mistis. Sekarang kalau dengan kondisi apa yang terjadi, kan tahun lalu Andre pernah main ke rumah atapnya Juna ya. Juna kan sempat ke sini juga ya, dan membawa boneka pocong yang akan diisi. Siapa yang mengisi boneka itu dan sosok seperti apa yang mengisi? Jadi boneka pocong itu, Juna tuh kan sebelumnya kontennya suka diganggu tuh di kamar atap. Pas aku main ke sana, kamar lu aman-aman aja. Terus aku bilang, ini tetangga suka berantem ya. Ini ribut nih pasti. Emang kenapa? Wah, ada pelakor satu, ada cewek. Aku lihat kan di situ ada cewek, jin yang gangguin. Terus kalau lihat ada anak kecil juga, kecil lewat doang, nggak ada mah kamarmu mah gitu kan. Tapi biar konten dia lebih hidup gitu lah, biar dia beneran ngerasain horor yang sebenar-benarnya, ada oleh-oleh dari mami, aku bilang gitu. Dikasihlah itu pocong, gitu pocong. Jadi mami yang kasih di sana. Andre kan juga pernah, lu kan juga seorang bisnismen ya, dan pernah ada yang jahil nggak sih di bisnis Andre? Misalnya ngirim sesuatu atau dibuat nggak laku. Tapi bisnis apa, Dek? Aku parfum Aura yang tadi Tante Lala. Tante Lala. Itu udah 2 tahun berjalan. Terus berarti bisnis Andre nggak pernah dijailin? Kalau dijailin nggak pernah, tapi kalau ditiru sering. Ada yang niru, plagiat gitu? Iya, jadi ada yang sampai ngaku-ngaku parfum Aura nomor 1 di Indonesia. Padahal Bang Mongol aja tahu parfum Aura dari Tante Lala. Itu kan punya aku sebelumnya gitu. Dengan kalau maksud aku, ya udah nggak apa-apa parfum Aura. Tapi jangan mengklaim. Ya, konsepnya mungkin berbeda. Ini konsepnya sama persis dengan cara membaca inilah gitu. Klaimnya sama persis dan mengklaim nomor 1, padahal dia BPOM aja belum tentu. Kalau aku parfum aku BPOM gitu, udah izin semua lengkap aku. Tapi kapan terakhir pulang Kalteng? Pulang aku setahun sekali Kalteng. Sekarang mama lagi ke Jakarta, lagi berobat. Oh, lagi di Jakarta. Lagi di Jakarta. Berobat secara medis atau medis? Karena memang lagi stroke itu kan medis. Iya. Stroke itu bukan diguna-gunain. Kita itu bakal ke arah alternatif kecuali dokter kebingungan. Kalau misalnya di dokter nggak bisa diagnosa, ini kok keadaannya normal semua, tapi kan dia sakit. Lu sendiri juga punya konten penerawangan kan? Betul. Kalau itu coba dong terawang ke Mongol, Dek. Rada ngeri ya kalau. Iya dong, kan maksudnya gini. Gua kan ngebantuin lu bantu gua dong. Karena sampai hari ini gua setiap kali nanya tolong dong di Terawang, selalu kita nggak berani, Bang. Soalnya di belakang Abang ada orang begini-begini. Lah, gua yang ngelihatnya nggak ada TV. Itu pun kemarin gua udah bilang sama dokter, oke kalau boleh ini TV buat gua. Tapi deh sebenarnya dari sisi lu, kalau Bang Mongol ya, melihat dari diri lu, gua tidak mau membuat sebuah sebuah kesimpulan yang valid bahwa lu memang keturunan Saranjana. Betul. Tetapi dari aura yang lu miliki, dari something yang lu miliki, gua nggak mau bilang itu aura. Tapi gua mau bilang bahwa ada sesuatu dalam diri lu yang tersembunyi, tetapi itu punya powerful yang besar. Terus yang kedua adalah setiap kegagalan yang terjadi dijadikan pembelajaran aja dulu. Karena kegagalan itu bagian dari pendewasaan diri. Karena biar bagaimanapun elu ini adalah tipikal orang yang suka dilendotin. Nggak jadi deh. Gak lanjut beneran aku. Tapi kalau gagal dalam bercinta, terima itu. Itu pendewasaan. Lu sekarang usia berapa, Dek? 25. Nah, di usia yang kesekian nanti lu akan menjadi pribadi yang lebih dewasa. Menyikapi hidup yang gagal dalam cinta, solusinya cuma satu. Lupakan masa lalu. Jangan pernah jadikan yang sekarang pingin seperti yang masa lalu. Karena yang lalu udah pergi, lu sekarang punya yang baru, manage lah yang baik, nggak usah berharap yang lama bisa kembali lagi. Baik dari sisi kelakuannya. Malah aku yang diterawang. Kan habis itu lu. Oh gitu. Habis itu lu. Terus buat yang menciplak usaha lu, doain aja juga dia sukses deh. Iya, aku doain. Karena dengan lu mendoakan dia sukses, berarti kan kesempurnaan hati lu aman. Gak usah ada dendam. Enggak, aku nggak dendam, justru merasa kalau dia ngikutin berarti secara tidak langsung dia mengakui punya aku bagus. Iya, makanya dia ngikutin. Berarti kompetisi lu, berarti kan identitas diri lu lebih kuat, lebih unggul dari dia. Benar. Oke, dari Bang Mongol aku lihat memang Bang Mongol itu hidungnya biasa aja.
Enggak dong, bukan itu dong. Ya. Kayak bola ayam di Rada takut, soalnya Bang Mongol tuh apa yang dia sampaikan orang menganggap itu tuh semacam apa ya? Kalau dalam kartu tarot itu pendeta suci. Ya, jadi punya aura semacam. Gue baru mati. Oke. Maksudnya dari mana? Udah nggak nyampe dada lagi deh. Orang menghormatinya, orang menganggapnya power yang dipunya Bang Mongol itu seperti pendeta suci dalam kartu tarot. Tapi aku lihat banyak beberapa hal, aku lihat 3. Satu tadi, power yang tadi, yang aku lihat seperti orang pendeta suci dalam tarot. Yang kedua, aku lihat banyak hal-hal yang bisa dicapai dengan mudah. Hal-hal yang Bang Mongol inginkan itu kayak jalannya ada terus untuk mencapai. Gitu ya. Tapi yang ketiga, aku lihat kok ada kesedihan ya. Kayak ada kesedihan ini maksudnya kayak kesepian. Dan ternyata aku coba tanya ini, aku tanya dulu dong, takut salah. Ini kok dia sedih? Sedih kenapa? Kata Mami ada indikasi mau ditipu. Hah? Ada indikasi mau ditipu, jadi hati-hati. Oh, udahlah. Iya. Bilang sama Mami lu udah ketipu dong. 25M-nya udah hilang. Benar ya, berarti ketipu nih. Iya, yang sedihnya ternyata ketipu. Dipinjem. Tahu-tahu orangnya divonis, dimiskin. Jadi gua bingung dari mana gua ngambil duit. Tapi satu hal yang pasti deh. Oh, yang dimiskinkan itu. Oke. Aku juga makasih banget. Pokoknya sukses selalu. Kamu Mongol cuma mau ngasih tahu bahwa banyak hal yang luar biasa yang akan lu alami di 2024 jika lu bisa berdamai dengan diri lu. Sama juga buat teman-teman yang di rumah, kalau lu punya sesuatu yang ingin lu lakukan, ingin lu wujudkan, pendekatannya hanya cuma satu, kepada Tuhan dan orang tuamu. Yang lain nggak usah dipeduliin. Tetangga mau ngomong apa, teman-teman lu yang nggak suka ngomong apa, maju terus selama ada doa ibumu dan penyertaan Allah Tuhanmu. Everything under control. Jangan lupa di like, subscribe, share. Dan kalau ada cerita-cerita lucu, cerita-cerita mistis yang pengen Anda ceritakan, hubungi kita di di YouTube dengan komen atau DM di IG. Catatannya adalah satu, harus dari cerita Anda sendiri, bukan karena orang lain. Saya Mongol, bye bye. Jangan lupa loncengnya. Bye.